Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Hai, hai. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama teman kita namanya Riri. Kita bertiga mau ngebahas tentang pengalaman menjadi Muslim di Adelaide. Oh, gitu. Apa kegiatan-kegiatannya gitu ya? Dan segala macam. Gimana? Lebaran, segala macam. Oke, Puasa, terus sholat, gitu. nah, segala macam. Nah, Ya, Syahrini ya? iya, Nama Syahriri. ngetop. Nah, Kita persilahkan masuk. hmm. Jadi, Riri ini dulu student di University of South Australia. Dia apa? Manajemen. Master of Management ya? Manajemen. Oke. Oh, pokoknya anaknya cerdas, pintar, dan smart. Top. Halo. Halo Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kok gue di Javu ya? Di Javu? Berasa di Sydney. Aku baru mau bilang gitu loh, Mas. Iya. Riri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Arif gimana kabar? Alhamdulillah. Mas Ini di mana Arif, nih? Kudus sama di Alhamdulillah. ini di rumah, di Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Gimana si Ade sehat sama Mas? Alhamdulillah sehat semua. Ini lagi di kamar nonton video. Nah, Biar aman. lagi syuting dulu ya, mainnya di Mamanya. Punjab. Iya, senang sekali bisa ketemu meskipun di channel. Semarang ya. Kemarin kita Jogja terus tuh. Sekarang kita ke Semarang. Semarang gitu. Jadi gini teman-teman, Mbak Riri ini dulu juga teman kita juga di Adelaide juga, Master of Management ya. Iya. Di University of South Australia gitu. Jadi kita ya pengen ya sharing-sharing informasi lah tentang kehidupan Muslim di Adelaide kayak gimana, puasa, Lebaran. Soalnya kan ngalamin kan. Kalau aku sih enggak sih. Mas Arif selalu melarikan diri kalau liburan. Silakan. Oke, baik. Halo semuanya. Alhamdulillah. Halo. Diberi kesempatan bisa sharing sedikit aja gitu ya. Gak apa-apa. Kehidupan. Ngalamin berapa kali puasa? Kalau puasa yang Ramadan 2 kali, tapi lebarannya yang pertama itu saya pulang ke Kudus. Jadi pas lebaran tahun kedua aja. Lebaran tahun pertama itu bulan Juli ya kelihatannya ya, winter itu kan. Winter ya? Dapat gratisan tiket itu Indofest, jadi pulang. Oh, iya. Oh, enak banget sih. Garuda lagi. Nyebut merek. Ri, gimana sih, Ri? Puasa di sana, Ri? Oke, puasa di sana. Gimana? Pengalaman saya dulu itu kan pas winter ya. Jadi puasanya relatif pendek, dari jam 5 pagi sampai ya sekitar jam 5 sore ya. Kalau untuk sahur buka, kebanyakan sih saya masak sendiri. Karena kan ya lebih fleksibel. Ya kalau ada buka bersama, paling gitu makan bareng teman-teman di luar gitu. Tapi kebanyakannya sih, terutama untuk sahur ya, bikin sendiri yang simpel-simpel aja gitu sih. Jadi lebih cepat gitu kan. Nah kalau buka kadang bareng teman-teman atau mungkin komunitas gitu. Tapi di sana berasa sih. Ya kalau misalnya puasa ya pasti beda sih ya. Maksudnya puasa cuman kehilangan momen nggak? Apa berusaha sama juga, gue di sini juga husuk juga gitu. Iya sih. Jadi gini, kalau di Adelaide sih aku ngerasain ya kan sempat kadang puasa Senin Kemis ya. Untuk puasa di musim dingin itu sebenarnya nggak kerasa. Saya pernah ngerasain yang pas musim panas itu dari jam 4 ya, kayaknya 4 atau setengah 4 pagi sampai malam kan? Jam 9. Kan? Jadi kalau pas Ramadannya sebenarnya nggak terasa. Cuma memang kalau terkait momen-momen kebersamaan kayak kalau di Indonesia ya sedikit berbeda ya. Kalau di sini, kalau di Indonesia kan sering dengerin orang ngaji,
di sana memang enggak. Awalnya pun saya pas awal-awal di Australia itu sebenarnya kayak kehilangan banget, kok saya jarang sekali mendengar azan gitu ya. Jadi Iya, sempat hampir nggak ada sih kayaknya. jadi Itu sempat seminggu sekali kayak pas Jumatan. kayak kangen banget gitu. Akhirnya di HP ku ya tiap ini tak setting ada azan terus gitu kan, biar dengerin azan. Jadi rasanya tuh kayak keimanannya tiba-tiba kayak meningkat gitu ya. Hikmat banget kalau dengerin azan Oh gitu. iya, iya. Biasanya Kalau ke kan masjid pernah? biasa. Ada Ke masjidnya masjid sih? Nah, di Adelaide? nah. Oh ada. Tapi kalau ke masjid sih jarang ya. Paling kalau tarawih beberapa kali aja. Terus sempat nih pas bulan Ramadan nih saya sama temenku Ratih, tahu ya Ratih yang temen saya Latih itu, oh yang itu ya? Oh ya. Bandung. Ya. Itu Jadi, pernah sehari itu kita memang muteri se-South Australia itu dari masjid ke masjid pas bulan puasa. Oh. nah itu memang cari. Maksudnya banyak ya. Yang gue tahu sih masjid yang di Marion itu Marion, aja. iya. Sama di City ada satu. Oke. Oh lumayan banyak. Enggak, kalau ngeliling kan berarti banyak. Sempat Ya, kayaknya tiba-tiba aku 5 inget. atau 6 sampai yang musola kecil-kecil. Oh iya. Kita pernah Apa? Di Sydney. di City. Jadi Mas, tadi aku ceritain. Oh, di Sydney. Iya, biasa aku sama Riri. Mau sok-sok cari masjid gitu. Ya gimana? Mau cari masjid di City kan kita. Oh gitu. Dan itu udah sore malam gitu ya, musim dingin kayaknya kalau nggak salah. Musim dingin nggak ya Mbak Riri? Itu pas bulan puasa bukan? Apa bulan Lupa biasa? sih puasa atau enggak, kayaknya enggak deh ya. Kayaknya Enggak. Terus kita udah pakai Google Maps gitu kan, pokoknya menyusuri mencari masjid itu. Terus kan Adelaide kalau malam itu kan sepinya parah ya Mas. Sepi banget itu tuh masuk kayak ya masuk ke perumahan, ada rumah-rumah, ada bangunan. Terus kita tuh malah balik lagi pulang. Padahal udah mau dekat. Nggak nemu? Nggak nemu. Padahal kayaknya tinggal dikit lagi. Cuman kita kayak semakin krik-krik gitu loh, semakin melangkah kayak semakin sepi dan semakin. Ya, tapi kok itu emang di daerah pemukiman ya? Apa iya, padahal di tengah city, di City. Tahu City yang kan? di City. Aku ada gambarnya loh masjid yang di City, Coba. Bentar ya. Ya, nanti share sebentar lagi tak buka ini. Enggak, kalau Google Map gue inget pas di Sydney kita kan jalan bertiga tuh. Maksudnya kita dengan PD-nya gitu ya. Sambil lihat muter aja sih itu ya. Terus pas gue, Cik, ini kalau ini kemana? Oh, itu ke kanan. Ini kemana? Ke kiri. Aduh, gue harus ikut yang mana? Tapi gampang sih maksudnya. Sama sih, itu kita juga udah nemu masjid nggak ini. Nggak nemu masjid. Oh, ini ya? Iya, ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, kelihatan. Ya. Itu masjid di City. Oh. Kalau aku tapi lebih konyol lagi Mbak, kalau sama Mbak Asri itu kan cuma satu masjid. Aku sama Ratih itu banyak ya beberapa sih masjid musola, semua di search dulu kan, langsung dari satu tempat ke tempat lain sampai malam, dan HP kita berdua udah kehabisan baterai, kita pulangnya bingung. Tapi itu ketemu, Ri? Ketemu, ya ini tanya-tanya orang sih, tanya sopirnya, terus dikasih arah-arah pulangnya ke sini gitu sih. Akhirnya sampai juga sih lah, karena itu puasa kita bukanya pun di musola, nggak tahu saya lupa di mana, tapi itu banyak sekali komunitas Arab ikut makan aja situ gitu ya. Oh, enggak, gue malah baru tahu kalau misalnya di sana banyak masjid. Ya maksudnya nggak banyak sih. Nggak banyak sih. Itu gitu loh. Nggak cuma Adelaide ya, South Australia itu ada yang tak datang itu kayaknya ada 5 atau 6, tapi sampai belusuk-belusuk, sampai ada yang nggak ketemu, kita kesasar-sasar kayak gitu sih, malah niat banget. Wow. Gitu. Naik bus berarti? Naik bus, iya. Oh, ya sekalian ngabuburit lah ya. Iya, tapi akhirnya kan ya gitu, kehabisan baterai, akhirnya nyasar-nyasar. Terus kalau misalnya udah ada IG pasti jadiin story ya? Oh iya. Iya. Oh, jadi maksudnya di sana masjidnya kayak gitu. Emang banyak kan kayak gitu ya, gede-gede gitu ya? Enggak.
Enggak Kok ada juga. musola segala? Ada yang kayak musola kecil gitu, kecil kayak musola terus pemukiman tapi sepi banget kita nggak jadi masuk. Mungkin ramenya pas tertentu aja mungkin gitu. Iya. Ada yang kayak gitu. Di City pun kan juga kayaknya ramenya juga tertentu ya Mbak Iya, yang siang nggak tiap biasanya saat ya, juga. malam juga. Ya kalau di Marian itu juga pas Jumatan aja sih. Iya, gitu sih. Cuman ya, maksudnya agak-agak amazed juga ya. Karena kok ada juga masjid. Dan memang di sana, di kampus, tiap kampus juga kan pasti. Iya, di kampus ada prayer room. Ya, Fasilitas ya, ada prayer room. Itu sih ya alhamdulillah sekali ya kalau di kita ya di Australia disediakan, meskipun kita kan minoritas gitu ya, tapi terwadahi gitulah. Dan ramai sih menurutku di masjidnya kalau di kampus gitu ya. Terus kalau ini kalau buka traweh gitu? Kalau terawih saya banyakannya di kos, jadi aku ngajakin gini kan. Oh iya kita pernah ya, aku inget. Kita pernah deh. Ada fotonya deh. Oh iya. Aduh. Tapi kayaknya pas gak ada Mbak Asri sih sebentar. Jadi di kos. Aku kayaknya cuma ikut sekali doang. Di kos sama di apartemen sih? Kos. Di kos ya. Di kos sama apartemen sih. Di unit. Nggak, kalau kos itu soalnya gimana gitu loh. ya maksudnya gitu. Ya di unit. Ini aku kasih. Jadi kenangan kita tarawih di unit. Ini berarti di mana nih? Ini waktu di South Road. Di apartemen gitu? Terus itunya berarti kalian sendiri berarti? Nggak ada komunitas lain yang ikut gitu? Enggak. Satu tempat aja. Ya kadang ngajak Mbak Asri ya Mbak. Sekali doang. Karena rumahku jauh dari rumah Riri. Enggak, lo-nya bisanya sekali doang. Jadi aja lu Mas. Nah, terus Riri, di sana banyak komunitas-komunitas gitu ya? Iya, kalau aku ikut sih komunitas-komunitas. Jadi ada MIAS, ya. Apa ya singkatannya aku lupa. Masyarakat Indonesia. Masyarakat Islam Indonesia Australia Selatan. Nah, ikut pengajiannya sering. Terus kalau di KCB yang di Kompleks City Beach. Kompleks City Beach. Kompleks City Beach. Kompleks apa? City Beach. City Beach. Oh iya. Jangan salah ucap ya. Aduh, gue agak-agak ternyeng-nyeng lagi KCB. Itu ada pengajiannya juga. Saya juga tiap Sabtu. Ganti-ganti ke rumah. Kadang ya juga di taman-taman gitu. Kalau di suburb tuh, di Flinders dan sekitarnya kan ada KIA. Adelaide itu ada juga. Jadi di sana itu memang kita beberapa ada komunitas-komunitas yang Muslim. Maksudnya untuk pengajian, kalau nggak buka bersama, terus kumpul-kumpul segala macam gitu, termasuk main rebahan. Jadi sebenarnya kalau kita ngerasain di sana sih kayak persaudaraan komunitas Islamnya bagus ya teman-teman ya. Lebih kuat ya, maksudnya. Jadi kayak ngerasa saudara banget gitu loh. Lebih kuat banget, jadi merasa ternyata banyak ya temennya gini. Kayak ukhuwah Islamiyahnya tuh jadi kayak meningkat gitu ya. Betul. Itu ngomong-ngomong soal traweh, aku pernah punya pengalaman sekali kerja sholat di masjid. Pengalamannya lucu gitu. Jadi masjidnya itu penuh pas aku nyampe. Padahal udah akhir-akhir Ramadan, udah mau Lebaran. Lah biasanya kan gitu, awal sama belakang, Mbak, yang penuh. Sama juga ya? Tapi kalau di sini kan kadang, kalau di sini kan malah akhir-akhir biasanya kosong kan, maksudnya malah lebih ini sih. Kalau pas di sana tuh benar-benar aku udah nggak dapet tempat, berada di pinggiran pintu. Penuhnya tuh penuh banget gitu. Terus jadi ikut apa enggak? Kayaknya jadi melipir lama-lama kayaknya bagus. Nggak menyerah ya Mbak. Iya. Ini berarti ngalamin ini ya, salat Id ya? Salat Id yang tahun kedua. Kalau tahun pertama salat Idnya di rumah. Yang tahun kedua
di sana sih. Cuma aku tadi nyari-nyari fotonya belum nemu. Jadi nggak kelihatan suasananya di sana. Tapi itu asik banget. Biasanya kalau sholat Idul Fitri itu ada masakan-masakannya Ya. Indonesia lah. Itu yang ditunggu-tunggu. Ngalaminnya yang di mana nih sholat Idnya? Ikut yang di Flinders. Iya kan ada pertama kalau nggak salah di Flinders, kemudian yang kedua itu di Tonsley kalau nggak salah. Kampus Tonsley. Iya, pokoknya yang kedua aku ikut. Yang pertama yang kedua ikut. di mana? Di Flinders ya? Aku lupa, Tonsley apa yang di Flinders ya? Flinders itu Tonsley juga. Ya itu. Gimana sih Mas Ari? Cuman gue nggak ngalamin kan itu Tonsley kan kampus baru banget. Jadi pas gue pulang baru ya, ada. Kayak yang tahun kedua yang baru itu deh Mas. Ya berarti baru itu yang gede yang bagus kan, yang betul, yang itu. Terus gimana sharing kehidupan Muslim di sana tuh gimana? Selain kalau kerasa banget kan emang pas Ramadan sih ya. Kalau pas lagi hari biasa gitu. Kalau nggak ada pas misalnya mau sholat. Iya, kalau hari biasa juga sholat itu kayak jadi momen yang ini. Kalau di Indonesia kan kayak biasa ya sholat. Ini kalau di sana kan karena nggak ada musola di mana, maksudnya di setiap tempat gitu ya. Jadi kadang sholatnya itu ya pinter-pinternya kita gitu ya nyari tempat. Kita sering di lapangan rumput ya. Iya. Itu pernah nggak di tempat ganti baju di mall? Pernah di mall, di tempat ganti baju. Atau kalau ganti baby, ganti pampers. Iya. Sering. Nah, ada beberapa foto sih, tapi waktu di rumput sih ini coba saya sharing ya. Jadi di foto teman ngalamin pas kalau kita kan kalau di sana kan itu yang di lapangan ya. Ya. Acara kan mau lewat maghrib juga kan ya nggak itu sih ya di sana. Jadi kan kita pinter-pinternya kita ngatur ini aja ya. Tapi gini ya, aku tuh pernah jadi sekarang bukan, maksudnya di sana itu pas awal-awal aku tuh kan karena belum terlalu pengalaman gitu ya, pergi-pergi itu kan udah masuk waktu sholat, aku pikir nanti aja lah kan belum ada musola gitu. Maksudnya nggak ada tempat ini ya kayak musola, masjid, nunggu sampai rumah. Tahu nggak, karena niatnya mungkin harusnya kan waktu sholat ya langsung sholat, niatnya kurang baik ya, nanti aja kalau udah sampai rumah gitu. Aku pulangnya tuh bisa nyasar-nyasar sampai ngelewati 2 waktu sholat gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi mulai dari situ langsung setelah kejadian itu, pokoknya kalau udah waktu sholat ya, maksudnya kalau dapat tempat yang bersih, yang suci ya udah sholat aja gitu sih, nggak usah nunggu sampai rumah gitu. Saya khawatirnya kayak pengalaman pertama kan belum gitu pengalaman, nanti takut ini takut itu gitu kan, belum berani gitu, akhirnya nunggu sampai rumah, kelewat 2 waktu sholat, aku nyesel banget. Ya, kan kadang memang kita kan ya pengen nyaman ya, namanya kita kadang ntar aja lah di rumah, cuman kan kita udah perhitungin tuh, kalau bisa kita berangkat dari City misalnya jam berapa nyampe apa enggak. Lah kalau nyasar itu masalahnya kan nggak mau ya harus prepare. Ya paling sebenarnya di itu sih. Ada tips sebenarnya. Kalau untuk cewek itu selalu bawa sarung tangan, sajadah tipis, sama kaos kaki. Jadi kalau misalkan kepepet gitu udah masuk waktu sholat atau udah ini, bisa sholat di mana aja di tempat yang suci gitu, yang aman kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sih aku udah dikasih tahu teman dulu gitu ya. Pokoknya selalu bawa sarung tangan, kaos kaki, sama sajadah sebelum sampai di Australia ya. Udah aku praktekin gitu, tapi kadang ya itu tadi belum berani kayak gitu. Jadi wajib kita bawa sih. Wajib kita bawa sajadah tipis, kaos kaki. Ada fotonya sih aku yang sering tak bawa gitu ya. Kayak perlengkapan tempur. Wudunya? Kalau wudu bisa di mana aja sih, tapi memang wudu kan banyak kamar mandi sih ya. Banyak kamar mandi nggak masalah sih, cuma kan nggak ada kan, akhirnya kalau yang kaki sih biasanya dilap-lap gitu sih. Iya, terus kita jadi kayak lebih aware untuk ngejaga wudu ya selama di sana. Kalau aku sih ngerasanya gitu. Nggak bolak-balik ini. Nggak bolak-balik. Nah ini salah satu peralatan. Kadang ini selalu lupa bawa sajadah, akhirnya pakai shawl sama kertas kayak gitu sih. Nah ini tempatnya aman sih kalau. Itu sarung tangan.
Ya, sarung tangan itu karena saya lupa bawa sajadah ya pakai kertas sama shawl-nya itu sih. Ini di tempat di mall sebenarnya dan di tempat buat nenenin bayi di apa? Nenenin bayi. Itu nursing 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 room. room. Iya ya itu maksudnya kayak gitu. Itu Cari salah satu tempat yang tips kalau aman ya. muslim mah. Cari tempat yang aman sama yang suci, pastikan Yang sama suci. bawa peralatan lah, selalu dibawa aja di tas kan tipis sih, itu sebenarnya nggak masalah. Itu yang terkait dengan sholat. Terus apa lagi, Ri? Mungkin aku menginikan tentang ukhuwah Islamiyah pas awal-awal Ya. aku sampai di sana itu seneng banget tau nggak pas di mall ada mbak-mbak gitu yang cantik-cantik pakai jilbab itu kasih salam assalamualaikum gitu kan nggak kenal ya tapi Kayaknya welcome banget gitu ya. itu ya itu pas awal-awal sampai ya berarti kayak Berarti ya mic-nya memang, coba diinin, Mbak. oh maaf Nah, halo ini. ya jadi kayak senang banget gitu kayak ada teman sesama Muslim kayak itu meskipun nggak kenal tapi kan salamnya universal jadi ya itu pengalaman yang awal sampai yang mengesankan gitu ya. Terus tadi ya terkait azan sih kangen sekali sih untuk mendengarin azan kalau di sana karena nggak siap saat bisa hampir nggak ini sih kalau di sana ya kalau azan ya. Yang aku tahu sih pas Jumatan. Pas Jumatan baru dengar azan gitu. Iya. Oh ya, ngomong aku pernah punya pengalaman. Ya? Iya, Jumatan aku malah pernah sholat Jumat di sana. Enggak, soalnya kan cewek juga sholat kan, maksudnya juga banyak yang sholat. Jangan itu sekali juga, kok, sekali. Ya, aku teman juga ada. Maksudnya, ya ada staff, tapi non-muslim juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa dia ikut ininya, khutbahnya. Oh gitu? Ya, oh ini di mana? Di mana? Di Flinders. Oh. Boleh memang, jadi memang dia duduk pakai kursi gitu emang di dalam masjid. Oh. Ya kalau kita lihat sana toleransinya tinggi ya kalau ini ya. Tinggi. Jadi enggak. Itu karena masalah privacy ya, masalah kita enggak mereka menjaga banget gitu loh, maksudnya enggak sampai yang gimana tuh enggak gitu, dia itunya tinggi lah, toleransinya tinggi. Gitu. Terus kalau ini makanan halal. Halal food sih ya nggak banyak banget, tetapi ada pilihan kan, terutama yang resto-resto Indonesia. Kemudian makanan nasi biryani dari mana Mbak? Lupa. India. Arab. Ya semacam itulah. Ya nasinya panjang-panjang itu loh. Timur Tengah. Ya makanan Timur Tengah juga banyak. Afgan ya. Terus kalian pernah ya ngerasain sate kanguru pernah nggak? Nah, aku ada fotonya tapi lupa belinya di mana ya. Sate kanguru. Itu loh itu di restoran yang Thai restoran di Hinli kan? Nah itu aku pernah ngerasain tuh. Jadi waktu itu mau ke puasa, terus nyobain sate, adanya sate kanguru ya udah. Pas buka puasa. Tapi nggak di bulan Ramadan sih. Oh, itu sendiri ya? Sendiri. Enggak, ada aku ini yang motoin aku. Riri ketika banget. Aku lupa ya Allah. Sorry Mbak Asri. Iya, kalau aku pergi paling sekelilingmu kan Mbak Asri. Hati. Enggak, soalnya kalau gue sih belum pernah ngalamin sih. Soalnya gue ada cerita juga kan pas yang sate kanguru itu. Jadi kan kita udah itu sama, pokoknya itu saat-saat terakhir, besoknya gue pulang, terlepas dari masalah ini ya, kehidupan beragama. Jadi kita nyiapin mau ituin sate kanguru gitu kan. Dan itu udah nyiapin gini, segala itu waktu itu hujan pas ada batu es gitu. Pas sampai di sana tutup. Ya belum rezeki Mas. Balik lagi ya buat makan sate. Iya sih, padahal gue pengen banget udah ngebayangin kan, aduh sate kanguru kayak gimana sih, kan promonya kan banyak tuh. Alot Mas. Yang di Hinli ya, itu katanya kayak kambing, apa gimana? Alot sih kalau menurutku, iya kayak kambing, tapi nggak perengus gitu, nggak. Cuma dagingnya alot gitu kalau menurut aku sih. Ya.
Sama yang Atau enak tuh mungkin makanan ganti ini ya, uhyur ya. Uyghur. Uhyur, Uyghur. iya itu enak-enak makanannya. Enak-enak makanannya, betul. Ya paling ini sih aku paling sukanya ya makan resto Indonesia sih, Pondok Daun. Bener nggak sih Pondok Daun atau Iya apa? Iya, benar. Pondok. Pondok Jadi Daun. intinya sih kalau makanan halal di sana banyak ya, maksudnya. Kalau menurut saya lumayan ada pilihan. Kita juga bisa pesen ibu-ibu KCB yang kadang pada bikin. Jadi kayak pos-pos itu kan pada masak. Nah, ditawar-tawarin di grup, kita juga bisa pesen di sana. Lo Kalau nggak mau masak? ngirit, ya masak sendiri. Gimana? Nggak masak? Masak sendiri. Aku juga masak sendiri. Belanjanya kalau pas hari Sabtu di Central Market, jadi kan ngirit. Ya. Ngirit banget. Aduh, ya Allah, gue jadi pengen. Bandel lah gitu. Enggak, maksudnya sebenarnya sih banyak hal yang pas di Indo kita takutin di sana gitu. Ternyata nggak kejadian ya. Maksudnya itu sebenarnya masalah gampang untuk makanan ya, nggak. Masalah makanan juga gampang gitu loh. Terus sosialisasi juga banyak, ukhuwah Islamnya juga bisa dilakuin gitu kan. Iya, betul. Musim dingin juga nggak gitu menakutkan kok. Loh, aku dulu takut musim dingin masalahnya. Ya udah, Ri. Terus apa lagi, Ri? Cukup. Apa lagi ya? Ya mungkin kita di sana juga bisa sambil memperkenalkan Islam. Kalau sebenarnya Islam itu kadang kan ada yang persepsinya masih takut atau apa. Karena dulu pas awal-awal teman juga ada yang bilang, oh saya kira Islam itu teroris dan sebagainya. Ternyata kok tidak. Setelah tahu, kita berinteraksi dan sebagainya, bahkan ada yang sampai jadi sahabat, teman dekat gitu karena pengen tahu lebih jauh tentang Islam. Kayak gitu. Iya. Oke. Betul. Udah cukup, kita pengen ngobrol banyak tapi kayaknya waktunya ya udah mau maghrib ya. Ntar kita nerusin tapi pakai tema yang lain gitu, maksudnya kan. Iya, nanti lain waktu kita ngobrol lagi. Kalau Riri ini kan banyak tips-tips untuk belajar menjadi orang pintar gitu loh. Katanya kan smart kan, maksudnya. Yang gue ingat dari Riri itu apa? Pas kita latihan IELTS speaking. Gue minder sama dia. Oh iya. Busetnya jago gue bilang gitu. Enggak ya, aku mah. Dan lain kali disambung lagi lah Riri. Dengan tema. Terima kasih ya mau share. Iya, makasih. Makasih udah bisa. Sama-sama. Nanti mau ya kalau kita undang lagi. Oke, insyaallah. Oke. Ya udah, satu keluarga ya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, makasih semuanya udah menyimak sesi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Bye. Bye.